Jumpa lagi di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kita kali ini akan membahas tentang materi IPS kelas 9, yaitu tentang kondisi geografis benua Afrika part 1. Dukung terus channel Guru IPS Borneo agar terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap dunia pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial kalian. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Letak dan luas benua Afrika. Benua Afrika ini merupakan benua terluas yang ketiga di dunia setelah benua Asia dan Amerika. Luas benua Afrika mencapai 30 juta kilometer persegi, 3 kali luas benua Eropa, begitu ya kawan-kawan ya. Kemudian letak astronomisnya terletak pada 17 derajat bujur barat sampai dengan 51 derajat bujur timur dan 37 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Dari garis lintang ini nanti bisa diketahui iklimnya, pasti ada iklim tropis, subtropis, begitu ya, dari letak iklimnya. Kemudian nanti dari letak geografisnya mungkin ada tambahan beberapa iklim, karena letak geografis juga mempengaruhi adanya iklim di suatu kawasan. Batas-batas benua Afrika, kita mulai dari sebelah utara itu dengan Laut Tengah, batas baratnya dengan Samudra Atlantik. Bisa kita lihat di peta ya. Itu di peta itu di sebelah kiri dari benua Afrika itu adalah Samudra Atlantik. Kalau dilihat di peta sebelah kiri itu artinya sebelah barat, sebelah kanan itu berarti sebelah timur, atas utara, bawah sebelah selatan. Kemudian batas selatan adalah Samudra Hindia. Batas timur itu ada Samudra Hindia dan Laut Merah. Paham ya kawan-kawan ya? Oke, lanjut menuju kawasan dan negara anggota. Benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan. Mudah nanti ya kawan-kawan ya. Kawasannya ini nanti ada utara, barat, timur, selatan, dan tengah. Oke ya, jadi mudah dihafalkan. Kita mulai dari yang Afrika Utara dulu. Afrika Utara terdiri dari 7 negara. Yang pertama Aljazair, yang kedua Mesir, Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, dan Sahara Barat. Mungkin dari kawasan ini yang terkenal itu mungkin Mesir ya, yang sering muncul dalam pembahasan itu Mesir gitu ya. Tapi sudah seharusnya kita mengetahui ke semua negara yang lain. Nanti sambil teman-teman kalau pas sedang browsing carilah informasi tentang negara Aljazair, Libya, Sudan. Nah, itu untuk referensi teman-teman sendiri begitu ya. Untuk menambah khasanah keilmuan. Oke, yang kedua Afrika Barat. Ini terdiri dari 16 negara. Benin, Burkina Faso, Tanjung Verde, Pantai Gading. Pantai Gading ini banyak pemain bola ya di Eropa, jadi mungkin
termasuk negara yang terkenal juga. Kemudian Gambia, Guinea, Ghana. Ghana pun mudah ya, ini lumayan terkenal di kancah internasional. Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal. Senegal ini juga terkenal, mudah diingat-ingat. Sierra Leone dan Togo. Kemudian Afrika Timur. Afrika Timur terdiri dari 17 negara. Ini yang terbanyak ya, kawasan dan negara anggota yang terbanyak adalah Afrika Timur. Yang pertama Burundi, yang kedua Komoro, bukan Komodo ya kawan-kawan ya, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia ya. Ethiopia ini dulunya pernah menjadi negara miskin ya, yang banyak rakyatnya terkena busung lapar, sehingga banyak mendapatkan dari bantuan internasional melalui lembaga PBB, FAO ya. Nanti bisa kawan-kawan browsing tentang negara Ethiopia. Selanjutnya Kenya, Madagaskar ya, sampai dengan Zambia dan Zimbabwe ya. Nanti bisa kawan-kawan download, pelajari lagi di pause untuk mempermudah dalam belajar. Kemudian teman-teman catat pun bisa begitu ya. Jadi untuk belajar, kalau kita sambil mencatat itu nanti ibaratnya sudah belajar 2 kali. Menuju ke Afrika Tengah, ini terdiri dari 9 negara. Ada Angola, Kamerun, Chad, Kongo, Gabon, Zaire. Zaire ini merupakan negara pecahan dari Kongo ya. Sempat terjadi krisis dan akhirnya menjadi negara sendiri. Awalnya adalah Republik Demokratik Kongo dan akhirnya diganti dengan nama Zaire. Kemudian Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah. Kemudian yang ke-9 itu Sao Tome dan Principe. Afrika Selatan ini hanya terdiri 5 negara, tetapi dari kelima negara ini ada salah satu negara yang lumayan populer dan masuk dalam sejarah dunia gitu ya. Nah, nanti Afrika Selatan itu kan masuk sejarah dunia karena dulu di situ terjadi masalah rasial dan ada tokoh yang memperjuangkannya begitu ya, yaitu Nelson Mandela. Oke, negara yang pertama adalah Botswana, kemudian ada Lesotho, Namibia, Afrika Selatan, dan Swaziland. Oke, pembahasan terakhir untuk video kali ini tentang iklim ya. Pada umumnya beriklim tropis, kecuali wilayah paling utara dan selatan yang beriklim subtropis. Oke ya, tadi diketahui dari garis lintangnya ada 34 dan 37, itu artinya di luar zona tropis. Artinya apa? Di luar zona tropis pasti ada subtropis gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa wilayah paling utara dan paling selatan justru beriklim subtropis, yang di tengahnya itu merupakan zona tropis. Kemudian iklim tropis di sini ditandai dengan suhu udara dan curah hujan yang tinggi. Kemudian ada juga yang beriklim gurun ya, karena memang kondisi geografis di Afrika sebagian besar pun masih didominasi oleh wilayah gurun yang luas, yaitu di sekitar Gurun Sahara dan Kalahari. Oke ya, nanti kawan-kawan tambah keilmuannya, browsinglah Gurun Sahara dan Kalahari. Kemudian ada iklim gurun ditandai dengan suhu yang tinggi tetapi curah hujannya yang rendah. Oke ya, itu bedanya iklim tropis dan gurun. Kalau tropis itu
curah hujannya tinggi, kalau iklim gurun curah hujannya rendah. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini agar mampu berkembang dan konsisten memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial kalian. Terima kasih.